Selamat pagi jemaat yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum ibadah dimulai, saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Majelis GKJ Pangkalan Jati mengucapkan selamat beribadah secara daring bersama keluarga di rumah. Pelayan firman pagi ini akan dilayani oleh Bapak Yoris De Vretes dengan tema Hidup sebagai Orang Merdeka. Nyanyian akan dipandu oleh Bapak Martin dan Ibu Ruth, iringan musik oleh Saudara Obed Dani. Persembahan ibadah keluarga dapat dimasukkan ke dalam amplop yang disediakan sendiri, dan waktu pengumpulan amplop persembahan ke gereja akan diinfokan lebih lanjut, atau dapat ditransfer melalui QRIS atau transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama GKJ Pangkalan Jati. Mari kita menyiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita memasuki saat teduh. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit pewarna laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu kedua bulan kebangsaan saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus beserta kita, sekarang dan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tahun ini perjalanan bangsa Indonesia di alam kemerdekaan sudah memasuki tahun ke-76. Itu artinya selama 76 tahun jugalah rakyat Indonesia hidup sebagai orang merdeka. Kesempatan hidup sebagai orang merdeka itu sendiri tidak terlepas dari anugerah Allah. Oleh sebab itu, marilah kita agungkan Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan menyanyikan PKJ 176 ayatnya yang pertama dan kedua, Tuhan memberikan kita tanah air. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri
Bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Orang angkuh dan serakah melecehkan keadilan, oleh nafsu berkuasa, hukum rimba dihalalkan. Tuhan, ajarlah kami supaya arif bijaksana, serta senantiasa membukakan diri. Bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon pengasihan. Tuhan Yesus, Engkau telah membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut. Ampunilah kami ketika kami masih hidup di bawah perhambaan kuasa dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menginginkan agar kami juga turut serta dalam melepaskan orang lain dari berbagai bentuk penjajahan masa kini yang mendatangkan penderitaan. Ampunilah apabila kami belum dapat memenuhi kehendak-Mu. Ampunilah ketika kami justru secara sadar atau tidak turut melanggengkan penjajahan tersebut. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Ajarilah kami sebagai pribadi, jemaat dan bangsa untuk hidup secara bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih dan kuasa penyelamatanmu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Mari kita menerima berita anugerah. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Mari kita mengantar pembacaan firman ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena berkat dan karunia-Mu yang senantiasa menyertai kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama
beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, maka kami mohon Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat membaca dengan baik, kami dapat mendengar dengan baik, dan kami dapat memahami firman Tuhan, dan pada akhirnya kami dapat juga menggunakannya sebagai pedoman di dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab yang telah disediakan bagi kita diambil dari Yohanes 6 ayat 35 yang dilanjutkan dengan ayat 41 sampai dengan 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ini Yesus, anak Yusuf? Dan ibu bapanya kita kenal. Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semangat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita patut memuji syukur pada Tuhan, walaupun kita belum berkesempatan untuk beribadah secara tatap muka, tapi kita juga masih berkesempatan untuk beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini, tema yang telah disediakan bagi kita, yaitu hidup sebagai orang merdeka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, bulan Agustus ini, negara kita, Indonesia, akan memperingati 76 tahun kemerdekaannya sebagai sebuah negara dan bangsa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah berkenan memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Kita percaya bahwa kemerdekaan ini merupakan anugerah Tuhan. Hal itu tercantum dalam mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita. Atas berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka. Nah, dalam suasana kemerdekaan ini, sebenarnya kita juga perlu merenungkan apakah di negara yang sudah merdeka ini sudah terwujud kemerdekaan yang sesungguhnya. Lebih khusus lagi, sebagai orang Kristen, kita juga perlu merenungkan apakah kita sudah benar-benar merdeka, sehingga hidup kita tentram dan damai selayaknya orang yang benar-benar bebas dan merdeka.
Apa ukuran yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang benar-benar hidup sebagai orang merdeka? Menurut saya setidaknya ada 3 kondisi yang dapat kita jadikan ukuran. Yaitu yang pertama, hidup merdeka secara fisik. Yang kedua, hidup merdeka secara mental psikologis. Dan yang ketiga, hidup merdeka secara spiritual, secara rohaniah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sejak diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia, maka seluruh bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan dan memiliki hak hidup secara fisik yang sama dan dijamin oleh undang-undang. Hak yang dalam masa penjajahan tidak dimiliki oleh semua orang. Hidup sebagai orang merdeka secara fisik artinya kita mempunyai kebebasan untuk menjalankan hak-hak sebagai warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Merdeka secara fisik artinya kita memiliki hak sosial, hak politik, hak hukum, dan hak-hak yang sama untuk semua warga negara dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, pertanyaannya, apakah dengan memiliki kemerdekaan fisik serta-merta kita benar-benar sudah hidup sebagai orang yang merdeka? Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, walaupun secara harkat kemanusiaan kita memiliki kemerdekaan secara fisik, namun kenyataannya hidup di dunia bukanlah kehidupan yang dijamin serba tentram dan menyenangkan. Tetapi sebaliknya dunia ini penuh dengan tantangan. Ada bagian-bagian kehidupan yang membuat kita bersukacita. Namun ada banyak bagian yang menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan meninggalkan duka cita dalam hidup kita. Bila kondisi ini terasa sangat dalam, berlebihan dan berkepanjangan, maka dapat menjadi awan gelap yang melingkupi hidup kita dengan berbagai pikiran tentang hal buruk yang mungkin terjadi. Kita terbelenggu dan menjadi tawanan dari perasaan dan pikiran negatif yang berlebihan. Artinya secara psikologis, kita tidak hidup merdeka. Dalam Yohanes 14 ayat 1, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Kata-kata ini ditujukan untuk menenangkan hati para murid yang sedang dikuasai kekhawatiran. Seorang penulis mengatakan perkataan Yesus ini sebagai panduan untuk mengatasi stres, obat untuk mengatasi kecemasan, dan pikiran yang sedang bermasalah, yang memberikan kelegaan. Seringkali dalam kehidupan kita ini juga kita dikuasai oleh berbagai kondisi emosional, seperti rasa marah, benci, iri hati, dan sebagainya. Bila kondisi emosional ini menguasai hati dan pikiran kita berlama-lama, maka kita juga dalam posisi yang belum merdeka secara emosional, secara psikologis. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, percaya kepada Yesus adalah jalan, adalah jawaban dan solusi dari semua masalah manusia di dunia yang membuat manusia ini terbelenggu. Percaya kepada Yesus merupakan jalan untuk memperoleh hidup sebagai orang merdeka secara psikologis. Hidup sebagai orang merdeka secara psikologis artinya menjalani hidup yang bebas dari berbagai macam tekanan mental, amarah, kekhawatiran, dan ketakutan. Merdeka secara psikologis juga berarti mampu menggunakan akal sehat untuk mengatasi berbagai situasi emosional, kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan yang membelenggu hati, pikiran, dan kehidupan kita. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia."
Tuhan Yesus menggunakan bahasa kiasan untuk mengatakan bahwa Dia adalah makanan utama yang dibutuhkan untuk memperoleh hidup rohania, hidup spiritual yang dekat dan terhubung langsung dengan Allah, bukan untuk hidup jasmania. Mereka yang datang, mereka yang menerima, dan mereka yang beriman kepada Yesus tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Artinya, hidup mereka bebas dari lapar dan haus akan hasrat dan keinginan-keinginan duniawi. Hidup mereka hanya tertuju kepada kebenaran Allah. Hidup mereka hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Menerima tawaran Yesus berarti menerima kebenaran Allah untuk memperoleh kehidupan sorgawi, memperoleh kemerdekaan hidup secara rohani. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, hidup sebagai orang merdeka secara spiritual, secara rohania, diperoleh ketika kita hidup sebagai murid Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, hidup dan senantiasa dalam kebenaran firman Allah, dan mengetahui kebenaran Allah. Merdeka secara rohani berarti menjalani kehidupan yang bebas dari belenggu hasrat duniawi, bebas dari kegelapan dan dosa, hidup penuh dengan hikmat Allah, hidup dalam kualitas spiritual rohani yang baik, yang diperoleh melalui iman kepada Yesus. Dapatkanlah terlebih dahulu kemerdekaan spiritual, kemerdekaan rohani, karena dengan itu akan menuntun kita untuk hidup merdeka secara mental, psikologis. Merdeka secara spiritual akan menuntun kita untuk mampu mengendalikan emosi dan perilaku kita. Menuntun kita untuk senantiasa bertindak berdasarkan kasih, serta merasakan hidup sebagai orang yang merdeka sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan dari segala tempat dan masa, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, rahmat-Mu selalu baru tiap pagi dan sungguh besar kasih setia-Mu. Kiranya Engkau berkenan merahmati saudara-saudara kami yang kami doakan saat ini dengan segala kebaikan yang mereka butuhkan. Rahmatilah dengan kecukupan orang-orang yang terbelenggu oleh kemiskinan. Bukalah jalan bagi yang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat mencukupi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Rahmatilah dengan kebebasan orang-orang yang tertindas karena perbudakan, perdagangan manusia, dan prostitusi, sehingga mereka dapat terbebas dari kungkungan penderitaan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Rahmatilah dengan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih mengalami penjajahan secara ekonomis,
baik yang dilakukan oleh pemerintah negaranya sendiri, oleh negara lain, atau oleh perusahaan multinasional, sehingga kesejahteraan yang sesungguhnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Rahmatilah dengan hati yang diliputi oleh kasih mereka yang dikuasai oleh ketamakan yang menyebabkan penderitaan orang lain dan bumi ini, sehingga mereka dapat hidup dalam pertobatan demi kesejahteraan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Rahmatilah dengan ketenangan orang-orang yang dikuasai oleh rasa cemas dan ketakutan, sehingga mereka dapat merasakan kehadiran dan penyertaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Rahmatilah bangsa Indonesia dengan kemampuan dan kemampuan untuk saling menghargai dan menghormati dalam menghadapi perbedaan. Tolonglah pemerintah dan rakyat untuk dapat bekerja sama membangun Republik Indonesia berdasarkan kasih, keadilan, dan kedamaian. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Rahmatilah kami semua yang menghadapi pandemi virus COVID-19 ini dengan kekuatan untuk dapat bertahan dan berharap, serta hikmat dan kebiasaan untuk dapat memutus rantai penyebaran virus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang sakit dengan pemulihan. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Darwin Sitompul, Ibu Suyati Kalijo, Ibu Suwarti Rahajo, Saudari Magnia Sintia, Saudari Kristina Dwi Rahayu, Ibu Sumiria Susebua, Bapak Pugu Suwarso, Ibu Natalindah Budi Rahayu, keluarga Basori, Bapak Walkito, Ibu Dwi Diastini, Bapak Haris Sukoco, Ibu Rumini Bambang Purwanto, Ibu Endang Kristian, Ibu Astri Fianti, Bapak Kalijo Ismoyo, Ibu Sukemi Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Supriyati, Ibu Mintarti Hadi Sucipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Gatot Sunarso, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sumariani Edi Purwanto, Bapak Suparto, Ibu Mariam Sugino, dan Bapak Wasiman. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Rahmatilah seluruh anggota GKJ Pangkalan Jati dan kesejahteraan dan kesehatan yang baik. Tolonglah kami untuk dapat saling memperhatikan, menopang, menolong, dan mendoakan, agar jemaat-Mu ini dapat menjadi pembebasan bagi yang tertindas dan berkat bagi masyarakat di sekitar kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Dan sekarang ya Tuhan, dengarkanlah doa pribadi, doa keluarga kami. Dengar dan kabulkanlah doa kami ya Allah, sesuai dengan belas kasih-Mu, kami mohon dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terberkati, mari kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Persembahan kita dasari dengan Matius 6 ayat 2 sampai dengan 4 yang berbunyi, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Pengumpulan persembahan akan diiringi dari Kidung Jemaat 433, baik 1 sampai dengan 3. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.
ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan berkenan menuntun kami untuk mengumpulkan persembahan. Berkati ya Tuhan persembahan ini yang kami kumpulkan, sehingga persembahan ini bisa kami pergunakan untuk kegiatan atau pelayanan di Gereja Kristen Jawa Pangkalan Jati. Berkati ya Tuhan bagi saudara kami yang telah mengumpulkan persembahan, baik persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persembahan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa serta permohonan kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan. Karena Kristus telah memerdekakan kita, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan kuasa dosa. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Karena Kristus telah memerdekakan kami, maka kita pun dipanggil untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin.